Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan tamu undangan, kami persilakan untuk masuk ke dalam ruang meeting. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, selanjutnya disebut perseroan. Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 14.28 bagian Barat waktu Indonesia. Mohon dicatat. Sesuai dengan ketentuan A, Pasal 17 ayat 4 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020, mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke-7 dapat dilangsungkan apabila dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari Pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Berhubung tidak ada pemegang saham mengajukan keberatan, maka rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat yang telah disampaikan. Dan para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, pada tanggal 11 April 2026, perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak An Sohong selaku Komisaris Utama, dan pada tanggal 8 Mei 2026, perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari saya sendiri, Habibie Simorangkir selaku Direktur, Bapak Chen Chunming selaku Direktur, Ibu Chen Chao Ing selaku Direktur, dan Bapak Sandra Perkasa selaku Komisaris Independen. Sehubungan dengan maksud perseroan melakukan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami mempersilahkan pembawa acara untuk membacakan riwayat hidup calon anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan diusulkan untuk diangkat dalam rapat ini. sekarang menjabat sebagai leader atau chairman leader of the Nasdem Student League West Jakarta Region Elektronik di Universitas Pucou pada tahun 1996 hingga tahun 2000. Pengalaman kerja di Sunning Daily Printing Factory pada tahun 1985. Yandi Jaya Suryana memiliki riwayat pendidikan akuntansi Sekolah Manajemen Trisakti tahun 2013 hingga 2019. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan keberatan atau abstain terhadap usulan disampaikan. Usulan disetujui dengan suara bulat. Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kelima rapat yang telah disampaikan. Sehubungan dengan data susunan pemegang saham yang tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia tidak membuat data susunan pemegang saham perseroan yang terbaru, serta guna memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait kewajiban direksi untuk mencatat pemindahan hak atas saham _Romawi 6/2026 perihal komposisi pemegang saham PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk per tanggal 19 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Oli Power Invest sebanyak 1.290.407.112 saham, masyarakat sebanyak 609.666.202 saham, sehingga seluruhnya berjumlah 1.990.073.314 saham. Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara ke-6. Saya persilahkan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang ke-6 ini. Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme junto Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, yaitu Bapak Alvin Febrian dan Bapak Jaden Lee. Perseroan berencana untuk melakukan perubahan nama. Adapun latar belakang rencana perubahan nama tersebut adalah dikarenakan 1. Perseroan perlu menerapkan strategi rebranding atau citra bisnis. 2. Perseroan berhendak memperluas jaringan dengan menambah bidang usaha baru. 3. Adanya perubahan kepemilikan atau manajemen dan aksi korporasi akuisisi yang telah terjadi dalam perseroan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan selesainya seluruh mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.28 bagian Barat waktu Indonesia. Mohon dicatat. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Bapak Ibu-Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian rapat pada hari ini. Mudah-mudahan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk dapat semakin terus berkembang dari waktu ke waktu. Saya mewakili Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan dalam rapat ini. Sampai bertemu pada rapat umum pemegang saham PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk selanjutnya. Terima kasih. Presentasi ini disusun oleh PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk atau Perseroan untuk tujuan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan didasarkan pada data dan kondisi yang tersedia pada saat penyusunan presentasi serta dapat berubah sesuai perkembangan yang terjadi. Presentasi ini dapat memuat pernyataan prospektif yang mencerminkan pandangan, ekspektasi, dan asumsi manajemen pada saat ini. Realisasi di masa mendatang dapat berbeda karena berbagai risiko, ketidakpastian, dan faktor lainnya. Perseroan tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi yang terkandung dalam presentasi ini. Selanjutnya, saya akan membacakan profil singkat Perseroan. Pada tahun 1984, berdiri sebuah perusahaan keluarga bergerak di bidang furniture atau perabotan rumah tangga bernama Oscar Furniture. Lalu pada tahun 2009, Oscar Furniture resmi berbadan usaha dengan nama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera dengan pengembangan bisnis penjualan tidak hanya secara offline, namun juga secara online di berbagai marketplace sehingga dapat menjangkau pasar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, Perseroan pada tanggal 27 April 2022 memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 17 Mei 2022 dengan menawarkan 400 juta lembar saham atau sebanyak 21% kepada masyarakat. Pada September 2025, pengakuisisian saham PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk tahap pertama oleh PT Pasifik Prima Permata sebesar 95 juta lembar saham dan oleh PT Motif Investasi Indonesia juga sebesar 95 juta lembar saham atau setara total 9,9961%. Kemudian pada November 2025,
Perseroan melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas berakhirnya proses akuisisi saham Perseroan tahap kedua oleh PT Olive Power Invest sebesar 1.290.157.112 lembar saham atau setara dengan 67,90039%. Kemudian kami akan membacakan visi dan misi Perseroan di tangan manajemen yang baru. Visi Perseroan menjadi perusahaan distribusi dan retail furniture terintegrasi terkemuka di Indonesia yang menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham, mitra, dan pelanggan. Dengan misi mengembangkan jaringan distribusi dan retail secara strategis untuk memperluas pangsa pasar nasional, membangun sistem operasional dan rantai pasok yang efisien, terukur, dan terintegrasi secara digital, menyediakan produk furnitur berkualitas dengan standar layanan profesional dan konsisten, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, serta praktik bisnis yang transparan dan berintegritas, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan jangka panjang dan daya saing perusahaan. Kemudian selanjutnya, saya akan membacakan struktur penawaran PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk pada tahun 2022 dengan struktur penawaran up to 400 million shares atau 21,05% dari total saham setelah IPO. Lalu penggunaan hasil terbagi menjadi modal kerja 82,47%, dengan untuk renovasi gedung 4,11%, untuk penambahan armada 7,67%, dan untuk sewa gedung baru 5,75%, dengan rasio waran 1:1. Jenis penawaran domestik di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk kebijakan dividen hingga 20% dari laba konsolidasi Perseroan. Pasar modal Bursa Efek Indonesia, penjamin emisi efek PT Dana Tama Makmur Sekuritas, dan akuntan publik KAP Doli, Bambang Sulistianto, Dadang, dan Ali, dan penasihat hukum ketika pada saat struktur penawaran oleh Imran Muntas dan Co. Notaris Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, dan Biro Administrasi Efek PT Bima Registra. Kemudian struktur kepemilikan Perseroan per data 31 Desember 2025, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk dengan emiten Olive miliki 67,9% saham oleh PT Olive Power Invest sebagai pengendali. Kemudian ada PT Pacific Prima Permata dengan sebesar 4,61% dan masyarakat atau publik sebanyak 27,49%. Dan kemudian PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk memiliki saham sebanyak 99% di dua anak PT-nya. Yang pertama ada PT Anak Seribu Pulau, dan ada lagi PT Archipelago Katulistiwa Persada dengan komposisi saham yang sama 99%. Kinerja fundamental perusahaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, di mana ekuitas pada tahun 2025 mengalami penurunan dari yang semula tahun lalu di angka 45.352.012.916 rupiah menjadi 30.102.472.705 rupiah. Kemudian nilai aset juga mengalami penurunan di tahun 2024 sebanyak 53.241.206.948 rupiah, menurun hingga ke angka 40.846.146.971 rupiah. Namun untuk liabilitas sebelumnya di tahun 2024 di angka 7.889.194.032 rupiah, menurun hingga ke angka 3.743.674.266 rupiah. Selanjutnya, ini merupakan kinerja keuangan dari Perseroan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2024. Di tahun ini 2025, pendapatan dan penjualan usaha mengalami penurunan seperti sebelumnya telah disampaikan pada rapat umum pemegang saham tahunan, berkurang sekitar 6,6%.
di angka 10.171.332.705 rupiah. Beban pokok pendapatan juga mengalami penurunan dari semula 9,6 miliar menjadi kurang lebih 6,2 miliar, minus 6,2 miliar. Dan juga jumlah laba bruto dari sebelumnya tahun lalu 1,2 miliar naik menjadi 3,9 miliar. Lalu untuk beban umum dan administrasi sebelumnya di minus 7,3 miliar, di tahun ini ada pertambahan menjadi minus 12,2 miliar. Untuk pendapatan lainnya mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2024 di 71 juta dan pada tahun 2025 di angka 23 juta. Untuk jumlah rugi sebelumnya di tahun 2024 di angka 7 miliar, sekitar 7 miliar, dan di tahun 2025 jumlah rugi bertambah sekitar menjadi 10 miliar. Kemudian jumlah rugi komprehensif dari sebelumnya minus 5,5 miliar bertambah di tahun 2025 minus 8,2 miliar. Kami akan memperkenalkan Dewan Direksi yang baru seperti keputusan pada rapat umum pemegang saham tahunan yang baru saja kami selenggarakan, di mana Dewan Direksi ada Direktur Utama akan dijabat oleh Bapak Alvin Febrian, lalu Bapak Wang Xiaoshen sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera TBK, berganti jabatan menjadi Direktur, dan kemudian ada calon Direktur yang baru, juga ada Bapak Jaden Lee. Selanjutnya perubahan, ini merupakan Dewan Komisaris yang baru. Nantinya Komisaris Utama akan dijabat oleh Bapak Melvin Julian, kemudian ada Komisaris Bapak Chu Xiaohua, tidak berubah jabatan, masih sama dengan sebelumnya. Dan ada komisaris yang baru, untuk komisaris independen ada Bapak Kristiandi Jaya Suryana. Selanjutnya, kami akan bacakan strategi perseroan yang baru di tangan manajemen perseroan yang baru. Ada 4 strategi perusahaan yang akan dikuatkan di manajemen yang baru, diantaranya adalah penguatan inovasi produk, kemudian strategi yang kedua adalah dengan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah perluasan jangkauan pasar. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya di dalam dunia teknologi yang semakin canggih, yakni kami juga akan mengoptimalisasi digitalisasi pemasaran. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, yang akan kami sampaikan pada pemaparan publik hari ini adalah target rencana pengembangan bisnis perseroan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. Kami masih akan tetap melanjutkan bisnis di bidang furniture selama persediaan masih ada, dan juga kami akan mengembangkannya untuk lebih baik lagi seperti tadi pada strategi yang telah saya ucapkan sebelumnya. Lalu tidak kalah pentingnya juga perusahaan berencana untuk mengembangkan bisnis ke dunia energi terbarukan. Di antaranya ada mobil komersial, yaitu New Energy Commercial Vehicle, atau kendaraan komersial energi terbarukan, dan juga diperluas ke drone energi terbarukan, dan juga e-commerce ataupun perdagangan elektronik cross border. Kurang lebih itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan langsung saja ketik di dalam kolom chat. Apakah Olive saat ini sedang menyiapkan aksi korporasi lainnya seperti revisi maupun imbas ke depannya? Setelah dikonfirmasi dengan Bapak Direktur Mr. Wang Xiaoshen, jawabannya adalah belum ada. Ya, jadi sementara belum ada aksi korporasi lainnya seperti yang disebutkan tadi. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai struktur kepemilikan PT Olive Power Invest, termasuk siapa saja pemegang saham utama dan bagaimana komposisi kepemilikan tersebut terbentuk. Untuk PT Olive Power Invest, komposisi kepemilikan saham di Olive TBK itu kan memang ada 67,91% ya. Nah, lalu untuk PT Olive Power Invest sendiri di dalam strukturnya itu
memang ada beberapa direktur seperti itu ya. Jadi ada Bapak Wang Xiaoshen, ada Bapak Chen Chunming, juga ada Bapak Jaden Li, ada Bapak Alvin Febrian. Untuk strukturnya dengan angka Bapak Alvin Febrian menduduki di 30%, lalu Bapak Jaden Li juga di 30%, lalu ada Bapak Wang Xiaoshen di 23% dan Bapak Chen Chunming di 17%. Itu untuk struktur kepemilikan di PT Olive Power Invest yang ada saat ini. Kapan pendapatan dari lini usaha baru Olive mulai tercatat di laporan keuangan? Untuk usaha baru ini hingga detik ini masih direncanakan, belum berjalan begitu Pak. Jadi kalau ditanya apakah kapan, ya kalau untuk tahun ini rencananya masih pemetaan begitu ya. Jadi masih pemetaan sehingga belum mulai untuk penjualan dan pemasaran, karena kami juga masih harus mengurus beragam izin ya, terutama terkait dengan New Energy Commercial Vehicles, sehingga ini masih agak tertunda dari planning sebelumnya. Ya, mungkin di keterbukaan informasi sebelumnya disebutkan bahwa rencana akan mulai beroperasi di kuartal 3 tahun 2026, namun karena ada kemunduran, jadi kami perkirakan untuk rencana pengembangan bisnis yang baru ini di kuartal 4 masih dalam pengembangan, dan nanti untuk fixnya apakah sudah bisa dipasarkan kita akan lihat lagi. Kemungkinan untuk target kita memang di target kami di kuartal 1 tahun 2027 seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan kira-kira pendapatan bisa dicatatkan, ini berarti di tahun buku selanjutnya, yakni di tahun buku 2027. Namun kami juga tidak memungkiri kalau jika ternyata proses perizinan dan persiapan ini berjalan lebih cepat, lebih awal, sehingga rencana bisa dilakukan lebih awal, semisal di kuartal 4 tahun 2026, maka pertanyaan Bapak tadi bisa kami jawab, bisa dicatatkan di tahun buku 2026. Namun itu nanti kita akan lihat lagi seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Depan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:35, dan jika tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk public expose pemaparan publik PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, dengan ini kami tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham dan hadirin yang hadir secara offline maupun secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.